bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus atau masalah-masalah di sekolah kita yang berhubungan dengan dilema etika atau rujukan moral? Sebagai pimpinan itu pasti tidak pernah lepas yang namanya dengan dilema etika dan rujukan moral, karena memang tupoksi tantangan pemimpin apalagi kepala sekolah itu di situ. Jadi kasus ini hampir setiap saat ada, baik yang kecil maupun yang besar. Dari macam-macam itu, bagaimana Ibu mengambil keputusannya? Kalau misalnya ada kasus yang sama-sama dilema itu tadi, jadi kalau dia mengambil A, B-nya salah, mengambil B, D-nya salah, kayak gitu. Jadi dilema dua kepentingan yang sama-sama benar sebenarnya, tapi mengandung nilai kebajikan. Jadi apa yang diambil keputusannya oleh Ibu kalau ada kasus seperti itu? Pertama pasti pertimbangannya satu adalah risiko yang paling kecil, itu pasti itu. Karena apalagi ASN itu ada aturan apalagi dan hukuman disiplin. Jadi saya mempertimbangkan yang pertama pasti keselamatan itu dulu. Jadi harus dilihat dulu risikonya yang paling kecil itu. Kalau misalnya yang berhubungan dengan murid Ibu? Nah ini murid juga apalagi. Kalau untuk murid itu juga dengan kembali ke ini prinsip, apalagi sekarang sedang digembur-gemburkan segala sesuatu pendidikan itu harus berpusat pada murid. Ya prinsip itu ya harus dipegang. Terus langkahnya Ibu, kan tadi pengambil yang paling kecil resikonya. Langkahnya dari pengambilan keputusannya itu apa Ibu? Itu sebenarnya ada banyak tahapan untuk mengambil keputusan. Sebelum mengambil keputusan, kita memang itu langkah-langkah yang pertama harus mengetahui kasus atau kejadiannya. Yang kedua itu ya pasti harus ada opini atau pendapat dari berbagai pihak. Itu harus dilihat. Kemudian yang ketiga rujukan hukumnya. Nah nanti yang ini tadi udah keempat ya. Keempat itu nanti bisa, kalau belum bisa dari tiga tadi bisa minta pendapat ahli yang lain. Yang terakhir betul pertimbangan, yang kelima kita baru bisa mengambil kesimpulan atau keputusan. Selama ini yang sudah Ibu ambil dari kasus-kasus yang ada, menurut Ibu yang paling efektif dalam pengambil keputusan itu apa? Kita berpegang pada aturan itu saja, karena sekolah, apalagi sekolah negeri itu paling gampang itu berpegang pada aturan, itu udah paling gampang. Terus tantangannya Ibu, kalau menghadapi yang tadi dilema itu, jadi sesuatu yang benar dua-duanya gitu, bagaimana tantangannya? Pasti itu tantangan yang pertama adalah pasti pihak yang tidak sesuai itu akan menentang, yang pertama. Tapi itu namanya risiko. Nah itu tetap ada, setiap kebijakan atau keputusan pasti ada risiko, itu pasti itu tantangannya. Makanya kita tadi ambil risiko yang paling kecil, yang efeknya juga paling aman. Nah nanti walaupun tantangannya atau pendapat atau tantangan bukan tantangan dari orang yang itu begitu kuat, tapi kalau kita sudah benar, itu justru kita kekuatan di situ yang harus bisa meluruskan. Selama ini yang sudah Ibu lakukan, apakah ada waktu tertentu atau jadwal tertentu? Kalau misalnya ada kasus-kasus yang ada itu misalnya dikumpulkan dulu, kemudian nanti kita rapatkan, atau Ibu mungkin memikirkan lagi keputusannya, atau misalnya ada masalah saat ini juga terus diambil keputusan saat itu juga? Kalau misalnya kasusnya itu mendesak ya harus bisa dengan segera. Harus itu, tetap itu tantangan pemimpin di situ. Kalau waktu sudah mendesak itu tetap harus diambil keputusan. Tapi kalau yang berupa kebijakan yang terjadwal, misalnya mau menentukan saja yang dipanggil PPDB berapa jumlah harus diambil kelasnya tahun depan, itu kan penentuan kebijakan seperti itu kan harus ada rapat dan sebagainya. Tapi tetap walaupun misalnya keputusannya cepat, tetap pakai prosedur gitu. Semuanya harus. Terus mungkin pihak-pihak yang membantu atau seseorang lah, atau yang selama ini dapat mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan, itu biasanya pertimbangannya siapa gitu atau apa gitu? Karena kita pimpinan itu di sini hierarki itu ya, dimanapun ya pasti ada hierarki. Yang paling mudah dan efektif ya pimpinan di atasnya, itu paling efektif di situ.
karena beliau pasti lebih banyak pengalaman, kemudian memang sudah siap dari awal ya, kita konsekuen bahwa atasan itu yang lebih atas lagi akan membantu yang lebih bawah. Ya, hari ini kayaknya cukup Ibu. Terima kasih. Dari selama ini kasus-kasus atau apa ya penyelesaian yang Ibu ambil dari kasus-kasus itu, kira-kira pengalaman atau pembelajaran apa yang selama ini Ibu dapatkan? Ya, bahwa salah satu tugas berat pemimpin adalah pengambilan keputusan. Itu yang butuh pengalaman dan butuh dilatih setiap saat. Tidak ada pemimpin yang berhenti berlatih untuk mengambil keputusan, karena kasus setiap saat berbeda sekali. Itu jadi tidak ada kata berhenti belajar untuk mengambil keputusan. Oke, berarti tetap belajar terus ya. Karena walaupun kasusnya sama di waktu yang berbeda, tapi tetap beda. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Waktunya. Assalamualaikum Pak, maaf mengganggu waktunya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan sedikit wawancara pada Bapak mengenai pengambilan keputusan. Yang pertama, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah Bapak? Untuk mengambil keputusan, kita menggunakan dasar keputusan yang bertanggung jawab. Jadi dengan seperti itu, yang pertama adalah identifikasi setiap isu yang masuk, kita petakan, ya. Kemudian setelah kita petakan, ya, terus kita cek kebenarannya. Setelah kita cek kebenarannya, kemudian setelah itu baru kita konfirmasi. Langkah selanjutnya adalah bagaimana kita berprinsip bahwa dari keputusan yang ada itu pasti ada risiko. Beberapa risiko kita itu ambil risiko terkecil. Ketika ada risiko terkecil, baru itulah yang kita ambil sehingga nanti bisa menjadi keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan. Bagaimana kalau menghadapi kasus yang dilema etika itu yang dua kepentingan yang sama-sama benar, bagaimana langkahnya, kemudian keputusan yang paling efektif itu yang bagaimana? Kalau dilema etika itu akan berbenturan dengan integritas, sehingga bagaimanapun kita tetap kedepankan adalah integritas kita, yaitu bagaimana antara ucapan dan tindakan itu sama. Memang tidak mudah, tetapi itu yang harus kita pegang teguh, sehingga artinya dilema itu tetap kita pilih risiko terkecil, tetapi integritas kita tetap pertahankan. Ada nggak dalam pengambilan keputusan itu tantangan yang paling besar itu apa? Ini sudah masuk bahwa bukan hambatan tetapi tantangan. Tantangan terbesar adalah bagaimana kita harus berempati terhadap orang, karena yang kita hadapi adalah orang, bukan benda. Sehingga dengan seperti itu kita harus mencoba memahami perasaan ketika nanti keputusan yang kita ambil itu pasti ada yang berkenan dan tidak berkenan terhadap orang tersebut. Dalam pengambilan keputusan ada nggak jadwal khusus atau jadwal tertentu kalau misalnya menghadapi masalah yang saat itu juga harus diselesaikan, atau misalnya permasalahan yang jangka panjang itu bagaimana pengaturannya? Oh, itu ada skala prioritas namanya. Dalam skala prioritas itu tantangan tadi yang disampaikan bahwa seorang pemimpin itu harus bisa mengambil keputusan dengan cepat. Nah, kecepatan ini adalah sangat dibutuhkan keterampilan atau skillnya, sehingga ketika prioritas ini harus kita utamakan, maka saat itu pun kita bisa ambil keputusan. Jadi keputusan itu bisa jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang, ya, sehingga kita ambil yang paling dulu kita butuhkan saat itu. Ada nggak faktor lain atau orang-orang yang kiranya jika kita mengambil keputusannya itu buntu, kayak gitu? Ada nggak faktor atau orang yang bisa membantu? Bisa terjadi, ya, bisa terjadi. Terutama adalah jika keputusan itu nanti akan berpengaruh terhadap orang banyak,
sehingga kita memerlukan orang lain untuk bisa mempertimbangkan, karena orang lain pun sangat kita butuhkan, sehingga pertimbangan yang nanti akan berdampak terhadap orang lebih banyak itu jelas dibutuhkan, terlibatkan, sehingga kolaborasi antar tim, karena seorang pimpinan itu tidak bisa berdiri sendiri, dia memiliki tim. Nah, tim ini yang nanti akan memberi masukan, dan masukan itulah yang nanti akan mengambil satu kebijakan bahwa itu yang bisa kita putuskan. Oke, terima kasih Pak. Dari yang tadi telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengambilan keputusan dari dilema etika itu? Satu adalah integritas. Integritas itu kan perlu kita jaga. Yang kedua adalah kolaborasi. Kenapa kolaborasi? Karena pasti kita membutuhkan orang lain untuk membantu kita diidentifikasinya, masukan-masukannya. Terus yang ketiga adalah bahwa keputusan yang kita ambil itu jelas harus keputusan yang bertanggung jawab, karena menyangkut banyak orang. Itu yang bisa kita petik pembicaraan kita pada kali ini. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Semoga bermanfaat bagi saya ke depannya untuk belajar pengambilan keputusan.